杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界就好。 Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita lanjutkan Donghua Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat ini, Sue Falcon tiba-tiba teringat apa yang diingatkan Yang Ke padanya sebelumnya. Jika dia tidak ingin mati, tunggu saja di sana. Dia yakin bahwa jika dia tidak mendengarkan nasihat Yang Ke saat itu, nasib lelaki tua itu dan 3 lainnya pasti akan menjadi miliknya. Dan dia pasti akan mati di tempat. Jadi perasaan lolos dari kematian entah kenapa melonjak di hatinya. Dan wajah Sue Falcon menjadi sedikit pucat. Orang ini, apakah dia sudah merencanakan ini selama ini? Apakah dia selalu ingin mengintegrasikan dirinya ke dalam pusaran domain dan menyingkirkan pusaran domain yang menargetkannya? Dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri untuk melakukan ini? Seberapa dalam pemahamannya tentang momentum? Apakah dia sudah memahami misteri domain tersebut? Sue Falcon memiliki banyak pertanyaan yang berkecamuk dalam benaknya, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara menanyakannya. Dia hanya tahu bahwa ketinggian manusia ini dalam seni bela diri hanya dapat dikagumi olehnya. Faktanya, meskipun pusaran domain di depan mereka cukup kuat, jika lelaki tua itu dan 3 orang lainnya melangkah maju selangkah demi selangkah, memahami misteri itu sedikit demi sedikit, dan memajukan jarak mereka inci demi inci, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk mencapai pusat, dan tidak mati secara tragis di dalamnya. Hal yang buruk adalah mereka tidak memiliki kesempatan ini. Yang Ke memberi mereka harapan dan ketika mereka melihat cahaya, dia membawa keputusasaan bagi mereka. Dia dengan mudah menggunakan kekuatan pusaran domain untuk membunuh 3 orang itu. Jika ini sudah direncanakan sejak lama, itu akan sangat buruk. Itu seharusnya hanya kebetulan. Ekspresi Sue Falcon sangat rumit. Apa yang Anda lakukan? Keluar! Suara Yang Ke tiba-tiba terdengar. Sue Falcon sedikit terkejut. Ketika dia tersadar, dia mendapati Yang Ke telah mendatanginya, bermain dengan 2 batu domain dengan kilo yang tak dapat dijelaskan di tangannya. Sambil berbicara, dia melemparkan batu domain dengan santai. Sue Falcon mengambilnya, menatapnya dengan curiga, dan merutkan kening. Mengapa Anda memberi saya sepotong? Saya tidak melakukan apapun. Yang Ke tersenyum tipis. Anda membawa saya ke sini dan Anda adalah orang pertama yang menemukan batu domain. Jadi saya akan memberi Anda sepotong. Jika Anda tidak menginginkannya, kembalikan pada saya. Sue Falcon dengan cepat memasukkan batu domain ke dalam cincin luar angkasa. Bagaimanapun itu adalah keuntungan gratis. Jadi dia tidak ingin melewatkannya. Yang Ke tertawa. Saya akan memberi Anda sepotong batu domain dan saya akan mengambil cincin luar angkasa ke-3 orang itu. Sepertinya tidak ada yang bagus di dalamnya. Saya juga tidak ingin berbagi cincin luar angkasa mereka. Sue Falcon menjawab dan acuh tak acuh, merenung sejenak lalu berkata, kalau begitu, mari kita ucapkan selamat tinggal di sini. Semoga Anda beruntung. Anda tidak akan keluar. Yang Ke tertegun. Saya ingin tetap di sini dan terus memahami. Yang Ke mengangguk, tidak memaksanya dan berkata dengan serius. Kalau begitu, saya doakan semoga berhasil. Saya pergi dulu. Setelah mengatakan itu, dia melewatinya dan melangkah keluar. Yang Ke! Sue Falcon tiba-tiba memanggil dari belakang. Apa? Yang Ke menoleh dan menatapnya. Bolehkah saya bertanya bagaimana Anda mengintegrasikan diri Anda ke dalam pusaran domain? Sue Falcon menatapnya dengan rasa ingin tahu. Yang Ke menyentuh dagunya, merenung sejenak, tersenyum tipis dan berkata, ikuti saja arusnya. Ikuti arusnya? Sue Falcon merutkan kening, dengan hati-hati menikmati makna mendalam dari kalimat ini, dan tiba-tiba matanya yang indah berbinar, menunjukkan ekspresi bersyukur dan berkata dengan tulus, terima kasih. Sama-sama. Yang Ke melambaikan tangannya dengan lembut, berjalan maju tanpa melihat ke belakang dan berjalan semakin jauh.
Pada hari-hari berikutnya, Yangke terus bergerak di penjara darah. Begitu dia menemukan pusaran domain yang memenuhi persyaratannya, dia akan pergi untuk memahaminya dan memahami rahasianya. Dengan menyerap sihir di pusaran domain tersebut, momentumnya dan kecepatannya yang mengerikan tumbuh. Lagi pula, tidak ada pusaran domain yang bisa membuatnya jatuh ke dalamnya dan tidak dapat melepaskan diri. Dia bisa masuk dan keluar dari sebagian besar pusaran domain sesuka hati. Bahkan jika sesekali dia bertemu dengan beberapa orang yang kuat, ia dapat menyatu dengan mereka setelah menghabiskan beberapa waktu dan bepergian dengan bebas di pusaran domain. Dia menemukan bahwa metode yang diajarkan Su Dingyang kepadanya sebelumnya sedikit salah. Untuk memahami misteri domain, menggunakan potensi diri sendiri untuk melawannya mungkin merupakan suatu metode. Tetapi memadukan potensi diri sendiri ke dalamnya dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang misteri tersebut. Itulah sebabnya ia memberitahu Sue Falcon untuk mengikuti arus. Tetapi untuk melakukan ini, seseorang harus memiliki kendali yang kuat atas potensi dirinya sendiri. Jika tidak, itu akan mempermalukan diri sendiri. Dia tidak mendapatkan banyak batu domain, bahkan di penjara darah. Batu domain sangat langka. Setengah bulan setelah berpisah dari Sue Falcon, Yangke menemukan lusinan pusaran domain dengan berbagai ukuran, dan hanya menemukan 2 batu domain lagi. Ketika ia berada di jalan, ia mempelajari produk batu domain yang aneh. Kekuatan domain memang tersembunyi di dalamnya, yang berada dalam nada yang sama dengan pusaran domain di penjara darah. Tetapi kekuatan domain yang terkandung dalam batu domain sangat lembut, tidak sekeras dan sesulit pusaran domain. Kelembutan ini cukup bagi siapapun yang berada di alam pengembalian kekosongan untuk menyerapnya dengan aman, meningkatkan pemahaman mereka tentang situasi, dan memahami misteri domain. Ini juga salah satu alasan mengapa batu domain sangat berharga. Selain Sue Falcon, dia tidak bertemu dengan kenalan manapun. Apakah itu monster kuat yang datang ke sini dari Dinchen bersama-sama atau Qiantong dan yang lainnya yang bertampar di bintang Cuewe? Dia tidak bertemu satupun dari mereka. Yangke tidak tahu apakah Qiantong dan yang lainnya telah masuki penjara darah, tetapi alasan utama mereka tetap berada di bintang Cuewe saat itu adalah ini. Dan mereka tidak akan melewatkan acara besar seperti itu. Mereka seharusnya masuk, tetapi saya tidak tahu di mana mereka berada. Kadang-kadang ketika dia senggang, Yangke akan mengeluarkan kompas komunikasi dan menuangkan pikiran ilahinya ke dalamnya, berharap untuk menjalin kontak dengan Qiantong dan yang lainnya. Sayangnya, setelah berhari-hari tidak ada respon dari kompas komunikasi. Suatu hari, Yangke sedang duduk bersila di tempat terpencil untuk memulihkan energinya dan mengeluarkan kompas komunikasi seperti biasa untuk menyelidiki. Awalnya dia tidak punya harapan, tetapi ketika dia menuangkan pikiran ilahinya ke dalamnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat senang. Dan dengan cepat mulai memata-matai, karena Qiantong benar-benar merespon, dan dia benar-benar memanggil rekan-rekannya ke lokasinya. Dia tampaknya telah menemukan sesuatu yang luar biasa. 100 mil jauhnya dari penjara darah, di pavilion batu di puncak yang tinggi, Lo Hei memejamkan matanya rapat-rapat, seolah-olah dia diam-diam merasakan sesuatu. Sehingga para penguasa alam Raja Kekosongan yang kuat lainnya semua memperhatikan gerakannya. Mereka tidak dapat mengetahui apapun tentang penjara darah, dan hanya Lo Hei sebagai penguasa bintang yang dapat mengintip ke dalamnya. Secara alami, Lo Hei menjadi fokus dan pusat perhatian semua orang di sini. Setelah beberapa lama, Lo Hei membuka matanya dan senyum muncul di wajahnya. Tuan Lo Hei, apakah Anda menemukan sesuatu? Mengapa Anda begitu bahagia? Wanita tua dari alansi pedang bertanya dengan tergesa-gesa. Ada acara bahagia. Lo Hei mengangguk dan lembut. Acara bahagia? Wanita cantik dari bintang ungu mengangkat alisnya, menatap Lo Hei dengan serius dan menunjukkan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba. Sudah Lo Hei, maksud Anda? Ya, hanya ada satu acara bahagia di penjara darah seperti yang Anda pikirkan.
Lohe mengangguk dengan lembut dan berkata dengan suara yang dalam, Gunung Yushi telah muncul. Gunung Yushi telah muncul? Semua orang tergerak. Iya, ini benar-benar peristiwa yang sangat membahagiakan. Wajah wanita tua itu berkerut karena tawa. Orang-orang kecil yang memasuki penjara darah kali ini benar-benar diberkati. Mereka benar-benar mengalami peristiwa yang membahagiakan. Tampaknya mereka lebih beruntung daripada kebanyakan orang. Kakek Le, mengapa iri pada orang lain? Bukankah Anda juga mengalami peristiwa bahagia ini ketika Anda masuk ke penjara darah 2000 tahun yang lalu? Wanita cantik itu tersenyum. Ya, 2000 tahun telah berlalu dalam sekejap. Ekspresi nostalgia muncul di wajah wanita tua itu. Jika saya tidak menemukan gunung batu domain saat itu, saya mungkin tidak akan dapat mengintip rahasia domain dan dipromosikan ke alam raja kekosongan. Jadi dapat dikatakan bahwa gunung batu domain adalah fondasi alam saya saat ini. Kakek Le menemukan gunung batu domain saat itu. Banyak orang menunjukkan ekspresi terkejut dan seseorang berteriak. Mengapa saya tidak memiliki keberuntungan seperti itu? Ketika saya memasuki penjara darah tahun itu, gunung batu domain terbungkus dalam medan domain yang sangat kuat, dan saya tidak bisa melihatnya sama sekali. Itulah keberuntungan. Lohe terkekeh. Gunung batu domain adalah harta karun penjara darah yang sangat kokoh. Bahkan alam raja kekosongan mungkin tidak dapat merusaknya sedikit pun. Begitu besarnya sehingga tidak ada seorang pun yang dapat mengambilnya. Itu adalah tempat terbaik bagi mereka yang memasuki alam kembali kekosongan untuk memahami misteri domain. Sayangnya, tempat itu diselimuti oleh berbagai medan domain yang ganas sepanjang tahun, dan hanya dalam waktu yang sangat singkat, medan domain tersebut akan melemah, memperlihatkan wajah sebenarnya dari gunung batu domain. Penjara darah hanya terbuka sekali setiap 1000 tahun. Saat dibuka, gunung batu domain mungkin tidak muncul, dan wajar jika kalian belum pernah menemuinya. Tidak perlu iri dengan keberuntungan saudari Le. Bukankah kalian semua sekarang berada di alam raja kekosongan? Meskipun begitu, jika saya pernah menemui gunung batu domain saat itu, saya tidak perlu berlatih keras selama 300 tahun sebelum menerobos ke alam ini sekarang. Pria itu sangat kesal setelah berbicara, dengan ekspresi kesal di wajahnya. Mendesah bahwa dia tidak seberuntung wanita tua bermarga Le itu. Wanita tua itu tersenyum dan berkata, Mengapa Anda mendesah di sini? Saya yang beruntung menemukan gunung Yushi, tetapi sejak saya dipromosikan ke alam raja kekosongan, saya tidak membuat kemajuan apapun. Jadi saya khawatir saya akan berhenti di sini dalam hidup saya. Kakak senior Le, jangan meremehkan diri Anda sendiri. Siapa yang bisa memprediksi hasil kultivasi? Mungkin suatu hari kakak senior Le akan tiba-tiba tercerahkan dan merobos ke tingkat kedua alam raja kekosongan. Wanita cantik itu menghiburnya. Meskipun ada banyak gesekan antara kekuatan utama di bidang bintang, sebagai orang yang kuat di alam raja kekosongan, setiap orang memiliki persahabatan satu sama lain. Jadi kata-kata penghiburan yang biasa saja tidak ada artinya. Saya harap begitu. Wanita tua itu memaksakan senyum dan tiba-tiba merutkan kening lagi. Dengan ekspresi khawatir di wajahnya, kemudian dia berkata, Meskipun kemunculan gunung Yushi adalah peristiwa yang membahagiakan, ujian bagi orang-orang kecil itu mungkin akan jauh lebih kuat untuk bersaing memperebutkan posisi yang baik. Saya hampir mati dalam pertarungan hidup dan mati dengan orang lain. Kali ini saya khawatir banyak dari mereka yang akan mati juga. Apakah itu berkah atau kutukan? Itu tergantung pada keberuntungan mereka sendiri. Tidak ada gunanya kita khawatir di sini. Lelaki tua dari kamar dagang Heng Luo menggelengkan kepalanya perlahan. Itu benar. Ngomong-ngomong, Tuan Lohai, bagaimana situasi terkini anak itu di tingkat kedua alam kembali kekosongan? Apakah dia hidup atau mati? Wanita tua itu tiba-tiba teringat Yang Ke dan bertanya. Semua orang memandang Lohai dengan khawatir dan mereka semua tampak sangat tertarik pada Yang Ke.
Lo He tersenyum tipis dan berkata, "Dia masih hidup. Saya bisa merasakan vitalitasnya." "Dia masih hidup?" Wanita tua itu sangat gembira. "Itu hebat. Saya benar-benar takut dia akan sial dan dibunuh oleh orang kuat itu. Tampaknya keberuntungannya lebih baik daripada keberuntungan saya. Jadi saya benar-benar menantikan hari ketika dia keluar dari penjara darah. Saya ingin melihat apakah anak ini memiliki 3 kepala dan 6 lengan." "Dia jelas tidak memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Dia hanya pemberani." Lo He sedang berbicara dan tiba-tiba dia kehilangan suaranya. Dia merutkan kening dan merasakannya. Tak lama kemudian raut wajah terkejut muncul di wajahnya. "Tuan Lo He, dia tidak akan menemui masalah, kan?" Wanita cantik dari bintang ungu bertanya dengan gugup. Jelas tidak ada yang ingin melihat Yang Ke menemui masalah atau binasa karenanya. Mereka semua menganggap Yang Ke sebagai bintang baru dari pasukan mereka sendiri, dan mereka siap menunggunya keluar dari penjara darah, lalu menawarkan syarat yang sangat menguntungkan untuk memenangkannya. "Dia tidak menemui masalah, tapi saya rasa dia tampaknya mencari masalah." Lo He berkata dengan nada aneh. "Apa maksud Anda?" Wanita tua itu bertanya dengan gugup. "Dia benar-benar pergi ke arah Gunung Yusi." Ekspresi Lo He sangat aneh. "Hah?" Semua orang terkejut. "Kenapa dia pergi ke arah Gunung Yusi?" Wanita tua itu tampak kecewa. "Anak ini hanya mencari kematian. Tidak ada tempat baginya untuk pergi ke sana. Bagaimana jika dia terlibat dalam beberapa perselisihan?" Pria kecil ini benar-benar mengkhawatirkan. Wanita cantik dari Ziying mendesah santai dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Selama Yang Ke berada di penjara darah, mereka tidak bisa campur tangan. Jadi mereka hanya bisa menyaksikan Yang Ke melangkah ke dalam bahaya. Orang-orang kuat di alam Raja Kekosongan ingin menerobos penjara darah sekarang, menarik Yang Ke keluar dari sana dan memberinya pelajaran. Semakin menarik. Anak ini benar-benar pemberani. Lo He tersenyum lembut. "Tuan Lo He, tolong beri lebih banyak perhatian pada si kecil ini dan lihat apakah dia ada di sana." Wanita tua itu bertanya dan gugup. "Ya, meskipun saya tidak bisa menyelidiki dengan seksama, saya masih bisa merasakan hidup dan matinya. Jika ada perubahan, saya akan memberitahu Anda." Lo He mengangguk dan tidak menolak memperhatikan seperti ini. Dia sendiri juga sangat tertarik pada Yang Ke. "Kalau begitu, saya akan merepotkan Anda, Tuan Lo He." Di penjara darah ada sebuah bukit kecil di suatu tempat. Meskipun itu disebut bukit kecil, tetapi sebenarnya itu hanyalah bukit yang lebih besar. Tingginya tidak lebih dari 30 kaki dan menutupi area hanya beberapa puluh kaki. Bukit kecil ini penuh dengan kilau aneh dan medan domen yang lembut terpancar dari dalam dan memancarkan ke sekitarnya. Gunung Batu Domen, harta karun di penjara darah. Tubuhnya sebenarnya adalah batu domen yang sangat besar. Tidak ada yang tahu bagaimana ia lahir, tetapi sejak lahir ia selalu ada di penjara darah. Ia telah diselimuti oleh medan domen yang sangat menakutkan selama bertahun-tahun, dan tidak ada yang bisa masukinya untuk melihat penampilan sebenarnya dari Gunung Batu Domen. Medan domen yang melilingi Gunung Batu Domen diakui sebagai medan domen terkuat di penjara darah, dan tidak ada prajurit Raja Kekosongan yang berani menantangnya, dan siapapun yang berani melakukannya sudah mati. Meskipun ditutupi oleh medan domen yang kuat sepanjang tahun, medan domen ini juga akan melemah. Hanya pada saat inilah Gunung Batu Domen akan terekspos dan terlihat oleh orang-orang. Bagaimanapun tidak ada aturan yang tidak bisa dipahami. Tetapi setiap kali penjara darah dibuka, mungkin ada 1 dari 10 kali Gunung Batu Domen terungkap di mata dunia. Pada saat ini, semua prajurit alam pengembalian kekosongan yang mendengar berita itu seperti kucing yang mencium darah, berkumpul dari segala arah ke kaki Gunung Batu Domen, mencari posisi yang cocok untuk merasakan sihir yang berasal dari Gunung Batu Domen. Lagi pula, ini jauh lebih aman dan lebih efektif daripada mereka merobos pusaran domen. Sihir yang berasal dari Gunung Batu Domen dapat dengan mudah diserap oleh para prajurit,
sehingga dapat mengintip rahasia domain tersebut. Beberapa prajurit yang awalnya tidak memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam Raja Kekosongan dapat merobos karena mereka bertemu dengan Gunung Batu Domain. Misalnya, wanita tua bermarga Le dari aliansi pedang adalah salah satunya. Meskipun Gunung Batu Domain tidak muncul beberapa kali dalam puluhan ribu tahun, itu masih belum menghilangkan antusiasme para prajurit untuk mengejarnya. Pada saat ini, ratusan Master Alam Kembali Kekosongan tingkat ketiga berkumpul di sekitar Gunung Yusi. Orang-orang ini datang dari seluruh penjuru wilayah bintang. Dan mereka berada dalam kelompok yang terdiri dari 3 atau 5, atau 7 atau 8 orang, menempati posisi yang berbeda. Total ada 8 atau 9 kelompok dan mereka terbagi dengan jelas. Di antara kelompok-kelompok ini yang memiliki jumlah orang terbanyak menempati posisi terbaik dan mereka menunjukkan aura mereka satu persatu. Dengan harta rahasia di tangan mereka bersinar terang dan melihat sekeliling dengan dingin. Tapi tidak ada yang berani menantang mereka. Bukan hanya karena mereka banyak, tetapi juga karena mereka tidak sedikit. Kelompok yang tersisa dibagi berdasarkan kekuatan, juga menempati lokasi geografis yang berbeda. Hampir 100 orang hampir mengelilingi seluruh Gunung Yusi. Meskipun masih ada beberapa ruang kosong yang tersisa, ada aliran prajurit yang stabil yang mendengar berita itu dan bergegas ke sini dari segala arah. Jadi dapat dibayangkan bahwa tempat-tempat kosong ini pada akhirnya akan ditempati oleh para prajurit. Dan para prajurit yang datang terlambat dan tidak mendapatkan posisi yang baik, pasti akan menantang kelompok yang lebih lemah dan merebut posisi yang menguntungkan. Di sisi kiri Gunung Batu Domain, tempat yang tidak baik maupun buruk, berkumpul 3 prajurit alam kembali kekosongan tingkat ketiga. Di antara ketiganya, 2 orang dikenal Yangke, yaitu Qiantong dan wanita cantik Lin Yurou dari Gunung Xingdi. Dan 1 lagi yang belum pernah ditemui Yangke. Pada saat ini, mereka bertiga diam-diam mengedarkan energi suci mereka dan harta rahasia yang paling kuat sudah ada di tangan mereka. Melihat sekeliling dengan waspada. Mereka bertiga datang lebih awal, jadi posisi yang mereka tempati tidak buruk. Tetapi karena jumlah prajurit yang datang ke sini terus meningkat, beberapa orang memandang mereka dengan niat buruk, seolah-olah mereka sedang mempertimbangkan apakah akan menyerang mereka bertiga dan mengusir ketiganya. Jika mereka bertiga tidak cukup kuat, mereka pasti tidak akan bisa mempertahankan wilayah mereka. Tetapi terus berjaga-jaga bukanlah solusi. Gunung Batu Domain telah muncul, dan kelompok-kelompok yang kuat dan besar itu mulai memahami misteri domain tersebut. Tidak akan ada gunanya bagi mereka bertiga untuk terus menunda seperti ini. Ketiganya ingin mengerti, tetapi mereka tidak berani menganggapnya enteng, apalagi sampai kesal sendiri. Tetua Qian, Tetua Yang, dan Tetua Mo, apakah mereka sudah menjawab? Salah satu dari ketiganya, seorang pria parobaya berjubah coklat, sesekali melihat sekeliling dan bertanya kepada Qiantong dengan suara rendah. Tidak. Qiantong menggelengkan kepalanya perlahan dan menjawab dengan cemas. Saya tidak tahu kemana mereka pergi. Kompas komunikasi sama sekali tidak dapat menghubungi mereka. Di mana wakil Tuan Kota Ning? Apakah Anda sudah menghubunginya? Pria parobaya itu menghela nafas dan berkata, saya juga tidak dapat menghubunginya. Saya tidak tahu kemana saudara Ning pergi. Keduanya saling memandang dan melihat kecemasan dan ketidakberdayaan di mata masing-masing. Pria parobaya itu adalah wali kota air hijau di Bintang Cuewe. Ketika Yangke meninggalkan Bintang Cuewe dan kembali ke benua Tongsuan, Qiantong dan kelompoknya yang beranggotakan 5 orang tetap tinggal untuk mempersiapkan pengadilan penjara darah. Beberapa tahun kemudian, wali kota air hijau juga sangat pandai berurusan dengan orang. Setelah mengetahui bahwa Qiantong dan yang lainnya telah tiba, dia berusaha sebaik mungkin untuk mengundang mereka untuk melayani sebagai tetua tamu kota air hijau. Lagi pula Qiantong dan yang lainnya tidak ingin menimbulkan kesalahpahaman, dan mereka juga membutuhkan tempat tinggal, jadi mereka langsung setuju. Dalam beberapa tahun terakhir, semua orang telah bergaul dengan cukup baik, tanpa celah atau gesekan. Begitu pengadilan penjara darah dimulai, mereka masuk ke penjara darah bersama lelaki setengah tua dan seorang wakil penguasa kota bermarga Ning.
Semua orang adalah orang kuat di tingkat ketiga dari alam kembali kekosongan. Mereka masuk ke sini untuk memahami keajaiban domain dan menjelajah rahasia alam raja kekosongan. Tentu saja, tidak mungkin bagi 7 orang untuk bepergian bersama. Jadi semua orang bubar. Beberapa hari yang lalu, lelaki setengah tua itu mendengar berita tentang kemunculan gunung batu domain dan segera menggunakan kompas komunikasi untuk menghubungi teman-temannya. Tetapi hanya Qiantong dan Lin Juro yang tiba di sini. Yang Xiuzhu, Chu Hanyi, Moyu, dan Ri Sekte Qiantian dan wakil penguasa kota Bermarganing dari kota air hijau semuanya tidak bisa dihubungi. Melihat semakin banyak orang datang ke sini, Qiantong dan 3 orang lainnya secara alami sangat cemas. Tanpa kekuatan dan jumlah yang absolut, mustahil untuk mempertahankan wilayah yang saat ini diduduki. Tidak jauh dari sana, ada prajurit yang datang kemudian dan gagal merebut posisi yang baik. Mereka memandang sisi ini dengan niat buruk, tetapi jumlah mereka terlalu sedikit. Dengan hanya 2 orang, mereka tentu tidak akan bertindak gegabah, tetapi mereka juga sering menuangkan pikiran mereka ke kompas komunikasi. Seolah-olah mereka mencoba untuk menjalin kontak dengan seseorang. Begitu mereka meminta bantuan, situasinya akan mengkhawatirkan. Penatua Lin, apakah Anda sudah menjawab? Pria parubaya itu menatap Lin Juro dengan penuh harap. Yang terakhir menggelengkan kepalanya perlahan, dengan tatapan khawatir di mata yang indah. Tidak. Apa yang harus saya lakukan? Pria parubaya itu cemas dan gelisah. Kesempatan besar diletakkan di depannya, tetapi dia tidak punya waktu dan tidak ada kesempatan untuk memahaminya. Dia hanya bisa menunggu di sini yang lebih menyakitkan daripada membunuhnya. Tunggu setengah hari lagi. Jika penatua Yang dan yang lainnya tidak datang, kita akan pergi. Pria parubaya itu menggetarkan giginya dan berkata dengan serendah. Meskipun kemunculan Gunung Yusi merupakan anugerah, dia tidak ingin kehilangan nyawanya di sini. Gunung Yusi masih stabil untuk saat ini, tetapi dia yakin tidak akan lama lagi tempat ini akan menjadi kacau. Dan pasti akan ada banyak prajurit yang memperebutkan posisi. Meninggalkan? Wajah Qiantong menjadi tidak yakin. Matanya penuh dengan keengganan. Jelas tidak ada yang ingin menjelajah rahasia alam raja kekosongan lebih dari dia yang datang dari bintang gelap. Jika Yang Ke tidak membawanya pergi dari bintang gelap dan datang ke sini, dia tidak akan pernah bisa menyingkirkan belenggu hukum langit dan bumi dalam hidupnya. Dan dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menyentuh seni bela diri tingkat tinggi dalam hidupnya. Kemudian, Yang Ke memberinya kesempatan ini, dan sekarang ada kesempatan yang lebih besar di depannya. Jika dia mengambil inisiatif untuk pergi, dia tentu saja tidak akan mau. Hah? Qiantong kesal, dan tiba-tiba ekspresinya berubah, dan dia menuangkan pikirannya ke kompas komunikasi di tangannya. Apakah ada yang datang? Melihat ekspresi Qiantong yang berbeda, penguasa kota air hijau bertanya dengan gembira. Bahkan ekspresi wajah Lin Juro juga berubah. Matanya yang indah menatap Qiantong, namun Qiantong tidak menanggapi dan terus memeriksa kompas komunikasi. Setelah beberapa saat, dia tertawa. Ya, seseorang datang. Siapa itu, Tetua Yang? Tetua Chu atau Tetua Mo? Tidak ada. Qiantong menggelengkan kepalanya perlahan. Tidak ada. Mungkinkah itu Saudara Ning? Ekspresi wajah penguasa kota air hijau berubah dan dia mengangguk dan berkata, tidak apa-apa jika Saudara Ning datang. Dia cukup kuat. Itu juga bukan Saudara Ning. Lalu siapa itu? Penguasa kota air hijau sangat terkejut. Kelompok Qiantong hanya memiliki 5 orang. Sekarang ada 2 dari mereka di sisinya. Dan orang yang datang bukanlah 3 orang yang tersisa, yang membuatnya bingung. Lin Juro juga memiliki ekspresi bingung di wajahnya, menatap Qiantong dengan curiga. Tidak tahu apa yang dimaksudnya. Qiantong terkekeh melirik Lin Juro dan berkata, Yang Ke ada di sini. Mata indah Lin Juro berbinar dan dia berseru kaget. Ketua sekte ada di sini? Mengapa dia ada di sini? Bukankah dia sudah kembali ke kampung halamannya? Saya juga penasaran. Qiantong tertawa, tampak sangat lega. Mungkin dia kembali tepat waktu ketika dia meninggalkan bintang Cuewe. Bukankah dia mengatakan bahwa jika ada cukup waktu, dia mungkin akan kembali?
Penatua Qian, apakah Anda yakin? Itu tanggapan tetua sekte. Bagaimana mungkin saya salah tentang hal seperti itu? Qiantong menggelengkan kepalanya berulang kali. Meskipun saya lebih tua, saya tidak begitu bingung kan? Itu hebat. Lin Juro melompat kegirangan, wajahnya penuh kegembiraan. Sekarang ketua sekte ada di sini, segalanya akan jauh lebih mudah. Mereka berdua berbicara satu demi satu dan kata-kata mereka menunjukkan kekaguman mereka pada Yang Ke. Meskipun wali kota air hijau tidak tahu siapa Yang Ke, dari ekspresi mereka dia tahu bahwa seorang penolong yang luar biasa pasti telah datang. Jadi suasana gugup itu menjadi lega dan dia tertawa. Dia menatap Lin Juro dan berkata, Penatua Lin, bisakah Anda ceritakan secara singkat tentang pemimpin klan Anda kepada penguasa kota ini? Saya belum pernah bertemu dengannya sebelumnya, jadi saya tidak boleh bersikap terlalu kasar saat saya bertemu nanti. Pria setengah tua itu tahu beberapa kuat Lin Juro. Dia jelas lebih kuat dari dirinya sendiri. Bukan hanya Lin Juro, tetapi juga Qiantong dan kelompoknya yang beranggotakan 5 orang tampaknya jauh lebih kuat daripada rata-rata dari alam kembali kekosongan tingkat ketiga. Mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang kekuatan, dan energi suci mereka juga sangat kuat dan tebal. Awalnya, pria setengah tua itu tidak begitu mengerti mengapa demikian. Kemudian, setelah lama berhubungan, dia menyadari bahwa bintang kultivasi tempat Qiantong dan yang lainnya lahir memiliki hukum magis langit dan bumi yang membatasi mereka untuk dipromosikan ke alam raja kekosongan. Dan mereka hanya dapat bekerja keras di level alam kembali kekosongan. Jadi mereka mampu berkultivasi ke level yang sangat tinggi di level alam kembali kekosongan, sehingga bisa melampaui alam kembali kekosongan dari bintang kultivasi lainnya. Tidaklah tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa semuanya adalah masalah satu minuman dan satu gigitan. Dan orang yang bisa disebut pemimpin klan oleh orang kuat seperti Lin Juro pasti lebih kuat dari Lin Juro. Jadi dia khawatir bahwa orang ini sudah melangkah setengah kaki ke ranah alam raja kekosongan. Penguasa kota air hijau menganggapnya begitu saja. Dengan kedatangan penolong yang begitu kuat, penguasa kota air hijau tentu saja sangat gembira. Apa yang harus saya katakan tentang dia? Lin Juro tidak bisa menahan ekspresi malu di wajahnya dengan ekspresi aneh seolah-olah sulit untuk berbicara. Sulit untuk dijelaskan. Saudara Zhou akan tahu setelah bertemu dengannya nanti. Qiantong tersenyum di samping seolah-olah dia juga merasa tidak ada gunanya menjelaskannya sendiri karena kekuatan Yang Ke tidak bisa diprediksi dengan akal sehat. Begitukah? Tidak apa-apa. Pria parubaya itu mengangguk pelan diam dan tidak memaksakan diri. Bagaimanapun mereka akan segera bertemu, jadi tidak ada gunanya menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini sekarang. Tetapi Saudara Zhou, saya harus memberitahu Anda terlebih dahulu bahwa pemimpin yang ini memiliki beberapa orang yang tidak dapat dinilai dari penampilan. Qiantong tampaknya mengingatkan dengan santai. Tidak dapat dinilai dari penampilan? Penguasa kota air hijau merutan kening, tampak bingung, tidak tahu apa yang dimaksud Qiantong dengan ini. Dia datang. Ekspresi Qiantong tiba-tiba berubah dan dia berteriak dengan suara rendah, melihat ke arah tertentu. Ketika penguasa kota air hijau mendengar ini, dia segera bersorak dan bersiap untuk menyambut penolong yang kuat dalam kondisi terbaik. Kemudian sebuah sosok datang dari tempat yang sangat jauh, dengan kecepatan yang luar biasa cepat datang. Ketika Qiantong mengatakan itu, sosok itu masih jauh dari cakrawala dan hanya sebuah titik hitam kecil yang bisa dilihat. Tetapi hanya dalam 3 tarikan nafas, seorang pemuda dengan sosok heroik tiba-tiba muncul tidak jauh di depan Gunung Yushi. Yang Ke, kemarilah! Teriak Qiantong dengan keras. Di sekitar Gunung Yushi banyak sekali prajurit yang melotot ke arahnya. Qiantong tidak bisa menahan tawanya, menyadari bahwa dia terlalu senang dan sedikit terlalu mencolok. Jadi dia dengan cepat bersikap rendah hati. Yang Ke yang bergegas ke sini pertama-tama melihat gunung batu domen yang besar dan sedikit keterkejutan melintas di matanya. Kemudian dia bergoyang dan datang ke Qiantong dan yang lainnya dan menyapa mereka dengan hangat. Tetua Qian, Tetua Lin. Halo Master Sekte. Lin Juro memberi hormat dengan tergesa-gesa. Yang Ke melambaikan tangannya menunjukkan bahwa dia tidak perlu bersikap begitu sopan dan bertanya dan heran.
Mengapa hanya ada kalian berdua di sini? Di mana yang lainnya? Saya tidak dapat menghubungi mereka. Saya tidak tahu kemana mereka pergi. Qiantong tersenyum tak berdaya. Bukankah Anda kembali dari kampung halaman? Iya, Yang Ke mengangguk. Senang bisa kembali. Kebetulan bertemu dengan acara besar seperti ujian penjara darah, dan saya benar-benar takut Anda tidak akan bisa datang. Qiantong tertawa. Ini juga keberuntungan bisa datang ke sini. Yang Ke menjawab dengan santai, tanpa banyak bicara. Memang beruntung dia bisa datang ke sini. Dia pergi ke Dinchen hanya untuk melihat Sangking Luo dan tidak menyangka akan datang ke penjara darah dari Dinchen. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah penguasa kota air hijau dan berkata dengan curiga, "Siapa ini?" "Oh, saya lupa memperkenalkan Anda. Ini adalah saudara Zhou Tianze, penguasa kota air hijau. Saudara Zhou, ini Yang Ke yang saya ceritakan pada Anda." Zhou Tianze menatap Yang Ke dengan linglung, ekspresinya sangat aneh. Sejak Yang Ke muncul, dia telah memeriksanya. Bagaimanapun percakapan Qiantong dan Lin Juro sebelumnya sangat meningkatkan kekuatan dan status Yang Ke. Jadi Zhou Tianze memiliki harapan yang tinggi untuk kedatangan Yang Ke. Dia mengira orang yang datang adalah master tingkat atas dari tingkat ketiga alam kembali kosongan. Dia mengira orang yang datang pasti jauh lebih kuat daripada Qiantong dan Lin Juro. Namun begitu mereka bertemu, Zhou Tianze menemukan sesuatu yang salah. Orang yang datang sebenarnya adalah seorang pria muda yang tampak muda, yang baik-baik saja. Tetapi fluktuasi energi yang berasal dari pihak lain hanya pada tingkat kedua alam kembali kekosongan sebelumnya. Zhou Tianze hampir mengira dia melihat sesuatu dan terus memindai Yang Ke dengan kesadaran ilahinya. Setelah 3 atau 4 kali dia yakin bahwa pihak lain benar-benar hanya pada tingkat kedua. Jadi dia sangat tertekan sehingga dia hampir muntah darah. Karena semakin besar harapan, semakin besar pula kekecewaan. Pada saat ini, Zhou Tianze akhirnya mengerti apa yang dimaksud Qiantong dengan jangan menilai seseorang dari penampilannya. Ternyata begini. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh seorang master alam kembali kekosongan tingkat kedua? Bahkan jika dia memiliki kemampuan untuk bertarung lintas level, dia tidak dapat mengaruhi situasi saat ini. Kedatangannya tidak banyak membantu situasi secara keseluruhan dan hanya dapat dikatakan bahwa dia memiliki satu pembantu lagi. Jadi suasana hati Zhou Tianze tiba-tiba menjadi kacau. Namun dia adalah penguasa kota dan memiliki hubungan yang baik dengan Qiantong, Lin Juro, dan yang lainnya. Tentu saja dia tidak dapat menunjukkannya terlalu jelas. Dia tersenyum mengepakkan tinjunya dan menyapa. "Saya telah bertemu dengan Master Sekte Yang. Master Sekte Yang, Anda memang seorang pemuda yang menjanjikan." Jelas pujian ini tidak tulus dan siapapun dapat mendengarnya. Demikianlah cerita hari ini. Kita lanjut lain hari lagi ya guys ya. Bye-bye.